Menarik. Ekspresi serius melonjak ke wajah kelompok Xiao Yan saat mereka menyaksikan para budak api Do Wusheng ini bergegas. Sebuah tangisan lembut terdengar dan dia memimpin untuk mundur. Meskipun ada banyak Do Wusheng di pihak mereka, mereka tidak akan berani menyerang ke depan dan memblokir budak api ini, yang tidak tahu rasa sakit atau kelelahan. Sun Er dan yang lainnya buru-buru mengikuti setelah melihat Xiao Yan mundur. Mereka tidak pergi ke kelompok besar orang itu. Sebaliknya, mereka menemukan lokasi mereka sendiri yang luas. HMPH, beberapa budak api berani mengklaim dengan berani bahwa mereka bisa menghabisi kepala ini. Wakil kepala aula dari aula jiwa dengan dingin tertawa, tetapi dia tidak tampak panik. Mengingat kekuatan puncak Do Wusheng bintang 3, dia bisa meremehkan hadiah budak api terkuat. Karenanya, dia sama sekali tidak khawatir tentang 10 elit Do Wusheng. Wakil kepala balai, jangan berinisiatif menyerang. Kami akan melawan jika budak api melangkah maju. Kalau tidak, mari kita tonton saja pertunjukannya. Hun Feng berbicara dengan suara acuh tak acuh. Hei, baiklah, wakil kepala dari Hall of Souls tertawa aneh setelah mendengar ini. Matanya dipenuhi dengan niat buruk saat dia melihat Xiao Yan. Matanya berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Para ahli lainnya buru-buru berkumpul saat budak api Do Wusheng bergerak. Mata mereka menunjukkan kehati-hatian saat mereka melihat 10 sosok api yang muncul dari jarak dekat dalam sekejap mata. Swos swos swos. 10 sosok api muncul di depan semua orang. Mata cekung itu perlahan mengamati area itu sebelum mereka bergegas ke depan. Semuanya menuju ke arah yang berbeda saat mereka terbang menuju target yang telah mereka pilih sebelumnya. Hati-hati! Xiao Yan menjerit pelan setelah melihat budak api ini berpisah. Mungkin itu karena mereka memiliki paling banyak orang, tetapi 3 budak api Do Wusheng menuju ke arah mereka. Yang terkuat di antara mereka adalah bintang 2 tingkat tinggi Do Wusheng. Tidak terlalu sulit untuk menghadapinya. Serahkan budak api puncak Do Wusheng bintang 2 kepadaku, Xiao Yan dengan lembut mengulurkan jarinya saat dia berbicara. Serahkan 2 bintang awal Do Wusheng itu padaku. Sun Er juga tersenyum dan berbicara. Kalau begitu, aku akan menangani yang terakhir. Tetua pertama menarapil tertawa. Budak api terakhir adalah bintang 1 Do Wusheng. Mengingat kekuatannya, tidak akan sulit mendapatkan kemenangan. Semua orang harus berhati-hati. Perhatikan aktivitas orang lain. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam setelah alokasi perundingan selesai. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di depan budak api puncak Do Wusheng bintang 2. Do Qi yang luas dan kuat di dalam tubuhnya bergerak. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa Xuan berat muncul di telapak tangannya. Dia dengan cepat melambaikan penguasa dan dengan kejam menebas kepala budak api itu dengan serangan liar. Jembret! Lapisan api putih krem menyala di tubuh budak api itu saat menghadapi serangan ganas Xiao Yan. Budak api mengangkat lengannya dan dengan paksa memblokir penguasa berat Xiao Yan. Percikan api keluar dari titik kontak. Mengaum. Roar 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 roar. Setelah dengan paksa menerima serangan penguasa ini dari Xiao Yan, api putih krem di tubuh budak api itu tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri saat tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi mulut besar yang ganas yang menggigit Xiao Yan. Sungguh aneh api teratai pemurnian iblis ini. Xiao Yan sangat takut pada api teratai pemurnian iblis. Dia tidak bisa membiarkan api iblis ini menempel ke tubuhnya, jadi dia bergerak dan muncul di belakang budak api. Kedua tangannya terangkat. Lingkaran cahaya hitam pekat menyebar dari tangannya dengan kecepatan seperti kilat. Telapak agung penciptaan surga. 2 lingkaran cahaya hitam pekat dengan cepat muncul di telapak tangan Xiao Yan. Dengan kekuatannya saat ini, itu mungkin baginya untuk menggunakan tangannya yang lain untuk melepaskan telapak agung penciptaan surga. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini bahkan mungkin lebih besar dari pemilik telapak agung penciptaan surga. Bang-bang! Lingkaran cahaya melonjak sebelum dengan kejam menabrak budak api Do Wusheng.
Sebuah kekuatan yang luar biasa kuat menghantam api putih krem di tubuh Buddha api sampai menjadi sedikit redup, tapi kerusakan semacam ini tidak dapat menghalangi serangan Buddha api karena tidak memiliki indera apapun. Buddha api melepaskan pembalasan tajam. Ini telah menyebabkan Xiao Yan panik sejenak, tetapi dia dengan cepat memfokuskan pikirannya dan secara bertahap berada di atas angin. Dia akan menyebarkan sebagian api putih krem di tubuh Buddha api setiap kali angin telapak tangan turun. Setelah api iblis di tubuh Buddha api itu benar-benar lenyap, kekuatannya akan berkurang. Sementara Xiao Yan mengungkapkan kekuatannya yang besar dan mendorong Buddha api puncak Dou Sheng bintang 2 ini menuju kekalahan, Sun Er dan tetua pertama juga memperoleh hasil yang cukup bagus. Kekuatan mereka berdua lebih kuat dari Buddha api masing-masing. Menambahkan kelincahan dan keterampilan Dou mereka yang kuat, mereka mampu mengungguli meskipun merasa sedikit terkendali karena ketakutan mereka terhadap api pada Buddha api itu. Seluruh langit di atas lautan magma diselimuti oleh serangkaian pertempuran yang sangat intens. Tentu saja, aspek yang paling panas dan menakutkan secara alami adalah medan pertempuran selebar 100.000 kaki di tengah. Itu adalah medan pertempuran dari 7 bintang Dou Sheng dan api teratai pemurnian iblis. Setelah 7 bintang 4 yang bekerja sama Dou Sheng melepaskan kekuatan penuh mereka, api teratai pemurnian iblis mulai terjerat dengan mereka. Terlepas dari seberapa kuat itu, lawan api surgawi masih memiliki jumlah orang yang jauh lebih banyak. Apalagi, semuanya memiliki banyak pengalaman pertempuran. Meski baru pertama kali bekerja sama, namun kerja sama mereka tetap operasional. Bahkan api teratai pemurnian iblis harus menahan perhatiannya ketika serangan gabungan mereka datang dan memperlakukan mereka dengan serius. Tidak ada yang berani melangkah ke medan pertempuran seluas 100.000 kaki di langit ini. Badai yang menakutkan bersiul di dalamnya. Gelombang badai energi yang terjalin menyebar dengan cara yang sangat kacau yang tidak membedakan antara teman atau musuh. Siapapun yang terseret ke dalamnya akan mengalami pukulan yang fatal. Ada banyak pertempuran yang relatif lebih kecil yang terjadi di luar medan pertempuran besar. Disinilah kelompok Xiao Yan sedang melawan Buddha api. Kelompok Xiao Yan telah dialokasikan 3 dari 10 Buddha api Dou Sheng. 7 yang tersisa juga tenggelam dalam pertempuran sengit dengan para ahli lainnya. Ada cukup banyak ahli yang telah melangkah ke alam api iblis kali ini. Jika seseorang menghitung jumlah mereka, mereka akan jauh melampaui 10 Buddha api Dou Sheng ini. Namun, dari segi kualitas, mereka agak kalah dengan Buddha api ini. Di antara 10 Buddha api, semua orang telah menemukan bahwa ada 2 yang telah mencapai bintang ketiga kelas Dou Sheng setelah pertempuran. Salah satu dari 2 Dou Sheng bintang 3 ditahan oleh wakil kepala Hall of Soul sementara tidak ada orang lain yang bisa menghalangi yang lain. Lagi pula, 4 bintang Dou Sheng itu sudah melawan api teratai pemurnian iblis. Orang terkuat yang hadir adalah wakil kepala aula jiwa, tetapi bahkan dia telah terjebak dalam pertempuran besar. Bintang 3 terakhir ini Dou Sheng tampaknya telah menjadi serigala yang ganas saat menyerang kawanan kambing dan mengamuk. Pakar manapun yang ditemuinya ketakutan sampai-sampai mundur. Pada akhirnya, 3 ahli, yang kekuatannya hampir mencapai bintang kedua dari kelas Dou Sheng akhirnya menahannya. Tentu saja, masih ada beberapa elit Dou Zuns, yang untungnya masih bertahan di langit. Sebagian besar dari orang-orang ini mungkin berada di puncak kelas Dou Zun, tetapi mereka tidak berani terlibat dalam pertempuran antara Dou Sheng. Masing-masing dan setiap dari mereka hanya bisa melarikan diri dan pergi sejauh mungkin. Hanya pada saat ini mereka menemukan betapa bodohnya memasuki alam api iblis ini. Telapak musim semi kuning. Sebuah telapak tangan energi besar tiba-tiba terbentuk di langit. Itu disertai dengan kekuatan yang besar dan kuat saat itu dengan kejam menabrak tubuh Buddha api. Kekuatan yang menakutkan menyebarkan api iblis terakhir ke tubuh Buddha api. Setelah api terakhir ini tersebar, Buddha api itu, yang berusaha sekuat tenaga untuk menyerang, tiba-tiba menjadi jauh lebih lambat. Kekuatannya sangat berkurang saat menyerang. Sepertinya api ini adalah sumber energinya. Xiao Yan merenung di dalam hatinya saat menyadari perubahan ini. Tampaknya Buddha api ini tidak sesempurna yang dia bayangkan.
Saya ingin tahu apakah saya dapat menggunakan simbol spiritual sebelumnya dari gugus cahaya itu untuk sementara mendapatkan kendali dari Buddha api ini. Mata Xiao Yan berkedip. Matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya saat jantungnya berdebar kencang. Jika dia bisa mengendalikan Buddha api ini, kekuatannya pasti akan melonjak. Xiao Yan bertindak sesaat setelah dia berpikir untuk menggunakan simbol itu karena dia memahami situasi saat ini. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Buddha api itu. Ruang menjadi hening dengan lambaian tangannya. Buddha api yang melemah itu membeku. Pada saat yang sama, jari Xiao Yan dengan cepat membentuk fluktuasi misterius. Dia menggambar simbol misterius di dahi Buddha api itu dengan menggunakan kekuatan spiritualnya. Pergilah! Simbol itu tercetak di dahi Buddha api saat Xiao Yan berteriak saat itu terbentuk. Simbol ini menyatu dengan kulit Buddha api sebelum terlintas dalam pikirannya. Bang! Setelah simbol spiritual ini memasuki pikiran Buddha api, Xiao Yan dengan cepat merasakan panas yang ekstrim dipancarkan dari pikiran pihak lain. Dia bisa menggunakan perasaan untuk melihat bagian terdalam dari pikiran Buddha api itu. Ada manik api berwarna putih krem tertinggal di tempat itu, dan di dalam manik api itu ada energi yang sangat menakutkan. Simbol spiritual menyerang pikiran Buddha api. Itu bertahan di sekitar manik api putih krem sebelum memancarkan gelombang demi gelombang penghalang misterius. Itu perlahan mulai mengisolasi manik api. Perasaan tambahan muncul di hati Xiao Yan saat manik api diisolasi. Jantungnya bergerak dan Buddha api di depannya diam-diam menurunkan lengannya. Itu diam-diam berdiri di sampingnya seperti seorang pelayan. Saya bisa mengendalikannya. Kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan segera muncul di wajah Xiao Yan setelah dia menyadari dia bisa mengendalikannya. Jika dia mampu mengendalikan 10 Buddha api ini, barisan di bawahnya akan meledak seperti roket. Pada saat itu mungkin baginya untuk menghancurkan Hall of Souls. Buddha api Dousheng diam-diam berdiri di samping Xiao Yan dengan wajah kaku dan cekung. Hanya fluktuasi energi menakutkan yang secara samar-samar dipancarkan dari tubuhnya yang memungkinkan seseorang untuk merasakan betapa kuatnya itu. Namun, simbol ini hanya dapat mengendalikan Buddha api untuk sementara. Setelah api teratai pemurnian iblis membagi perhatiannya, api surgawi pasti akan menggunakan manik api untuk membuka segel simbol dan sekali lagi mendapatkan kendali dari Buddha api. Mata Xiao Yan mengamati Buddha api di sampingnya. Sebuah kedipan kecil muncul di dalamnya. Untuk sepenuhnya mengendalikan Buddha api, dia harus menghabisi butiran api itu di dalam pikirannya karena manik api itu adalah satu-satunya cara api teratai pemurnian iblis bisa mengendalikan mereka. Namun, api teratai pemurnian iblis mungkin tidak bisa memecah perhatiannya. Menghancurkan manik api itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Xiao Yan dalam waktu singkat. Karenanya, dia tidak memikirkannya lama-lama. Dia menyapu pandangannya ke pertempuran lainnya. Buddha api yang bertempur melawan Sun Er dan tetua pertama telah ditekan hingga mereka terpaksa mundur. Api putih pekat di tubuh mereka menjadi lebih redup. Dari kelihatannya, hanya masalah waktu sebelum mereka memperoleh kemenangan. Xiao Yan menghela nafas lega setelah memverifikasi bahwa Sun Er dan tetua pertama tidak mengalami masalah. Dia baru saja akan berpaling ketika fluktuasi energi yang sangat sombong tiba-tiba dipancarkan dari jarak dekat. Api surgawi dalam tubuh Xiao Yan bergetar sedikit karena fluktuasi ini. Pergerakan api surgawi di dalam tubuhnya menyebabkan Xiao Yan mengangkat alisnya. Matanya mengikuti arah fluktuasi itu berasal. Di arah itu, seseorang bisa melihat api yang melayang di langit. Sepasang sayap api setinggi 1000 kaki menjulur dari bagian belakang api. Sayap api itu mengepak dan api menyebar ke segala arah seperti badai. Nyala api ini dipenuhi dengan perasaan sombong. Apakah ini api pemusnah 8 gurun? Iri hati tanpa sadar melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat api hitam pucat di belakang Huo Xuan. Api pemusnah 8 gurun adalah api yang sombong. Itu peringkat ke-6 di peringkat api surgawi. Tidak perlu merinci kekuatannya yang besar karena hanya peringkat ini saja yang menjelaskan semuanya. Kekuatan Huo Xuan mungkin lebih rendah dari kekuatan lawannya,
Tetapi dengan bantuan api pemusnah 8 gurun, Buddha api, yang telah mencapai bintang pertama kelas Dousheng, dipukuli sampai tidak dapat membalas. Jika api iblis tidak menghalangi sebagian besar invasi api penghancur gurun, itu akan dengan cepat dikalahkan. Terlahir di klan sebesar ini memang berkah. Setidaknya sumber daya mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Xiao Yan mendesah pelan. Sejujurnya, bahkan dia menginginkan api surgawi seperti api pemusnah 8 gurun. Dia telah menjelajahi benua untuk menemukan api surgawi, tetapi api surgawi peringkat tertinggi yang dia temukan adalah peringkat ke-9, 3000 api pembakar. Ini kurang dibandingkan dengan api pemusnah 8 gurun. Bang! Gumaman rendah dan dalam dipancarkan dari arah lain sementara Xiao Yan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Matanya mengikuti suara sebelum sedikit menyempit. Hun Feng. Hun Feng dan puncak bintang 2 Dousheng bertempur di sana. Kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, tapi pertarungan itu bukanlah jalan buntu. Sebaliknya, itu sangat cepat dan geram. Xiao Yan hanya melihat Hun Feng dengan lembut mendaratkan telapak tangan di tubuh Buddha api itu. Setelah itu, api iblis di permukaan tubuh Buddha api berubah menjadi garis api yang dengan cepat meluncur ke telapak tangan Hun Feng. Sepertinya api iblis sedang dimangsa. Dia benar-benar berani menelan api iblis? Bahkan ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah setelah melihat adegan ini. Meskipun api iblis ini tidak memiliki kehendak api teratai pemurnian iblis yang sebenarnya, mereka masih memiliki kekuatan pemusnahan. Bahkan dia tidak berani menelan begitu saja api tersebut, namun Hun Feng ini justru berani melahapnya. Mengingat karakter Hun Feng, ini jelas bukan tindakan sembrono. Dengan begini, Hun Feng yakin dia bisa menelan api iblis ini. Bahkan Xiao Yan, yang telah berlatih mantra api, tidak memiliki kemampuan seperti itu. Lidah merah Hun Feng menjilat bibirnya setelah melahap api iblis Buddha api itu. Dia tampak seolah-olah dia belum cukup menikmatinya, tetapi dia sepertinya merasakan mata Xiao Yan. Dia menoleh dan menatap Xiao Yan. Setelah melihat ekspresi Xiao Yan, bibirnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman lebat. Orang ini memang sedikit misterius. Ekspresi Xiao Yan secara bertahap kembali ke ketenangan biasanya. Hatinya memperkuat kewaspadaan yang dia rasakan terhadap Hun Feng. Perasaan yang diberikan Hun Feng kepadanya adalah yang paling berbahaya di antara semua anggota generasi muda. Mendesis. Ses. Fluktuasi energi yang tiba-tiba dan sangat menakutkan meledak dari pertempuran besar itu agak jauh sementara kehati-hatian melonjak di dalam hati Xiao Yan. Raungan tajam tiba-tiba keluar dari mulut seseorang. Lolongan ini jelas berasal dari api teratai pemurnian iblis. Tapi sepertinya ada kemarahan tambahan dan perasaan terluka dalam suaranya saat ini. Tampaknya serangan gabungan dari 7 orang bintang 4 Dousheng menyebabkan seseorang sekuat dia merasa sangat terpuruk. Bertarung dengan jumlah besar pada akhirnya memiliki kekuatannya, terutama ketika lautan orang ini terdiri dari elit Dousheng. Brang! Mata Xiao Yan mendarat di medan pertempuran yang sangat besar. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kepalanya tiba-tiba terayun ke Buddha api di kejauhan. Dia melihat cahaya yang mengejutkan tiba-tiba keluar dari mata para Buddha api. Energi yang luar biasa liar dan ganas berdesir dengan kecepatan seperti kilat. Cepat, mundur. Ini akan menghancurkan diri sendiri. Xiao Yan terdiam sesaat setelah melihat cahaya ini. Dia buru-buru berteriak pada Sun Er. Kelompok Yaola mengungkapkan wajah kaget saat mendengar tangisan Xiao Yan. Elit Dousheng yang menghancurkan diri sendiri bukanlah masalah sederhana. Kekuatan seperti itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Bang! Tubuh api budak membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang sementara kelompok Yaola buru-buru mundur. Setelah itu, tubuh itu meledak terpisah di depan banyak pasang mata yang terkejut. Badai energi menakutkan yang tak terlukiskan menyapu langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Retakan setinggi 100.000 kaki dengan kuat merobek udara hingga ke wilayah laut magma puluhan ribu kaki di bawahnya. Itu mencapai wilayah magma yang paling dalam. Grup. Beberapa individu yang tidak beruntung, yang lambat berlari,
akhirnya memuntahkan darah segar setelah energi kekerasan dengan lembut menyapu tubuh mereka. Seteguk darah segar dimuntahkan. Setiap inci meridian di tubuh mereka hancur saat daging mereka pecah. Buddha api telah menghancurkan dirinya sendiri dan hampir menyebabkan semua orang, selain mereka yang berasal dari medan pertempuran besar, mundur secara eksplosif. Setelah Buddha api pertama menghancurkan dirinya sendiri, mata individu yang tersisa, selain Buddha api yang dikendalikan oleh Xiao Yan, memancarkan pilar cahaya yang intens pada saat ini. Setelah itu, wajah mereka benar-benar kusam saat mereka mengejar Xiao Yan dan sisanya yang mulai melarikan diri. Bahkan para ahli seperti wakil kepala aula mulai mundur dengan cepat ketika mereka melihat Buddha api ini tanpa rasa takut menyerang. Bahkan seseorang sekuat mereka hanya bisa bersembunyi sementara ketika seorang elit Do Wusheng menghancurkan dirinya sendiri. Bang bang bang. Meskipun reaksi kelompok Xiao Yan cepat dan mampu melarikan diri dari bencana, tidak semua orang seberuntung ini. Beberapa Buddha api telah menyerang di depan beberapa ahli sebelum meledak. Setelah itu, mereka meledak di depan mata para ahli ini. Energi destruktif menghancurkan orang-orang yang tidak beruntung itu menjadi tidak ada. Setelah beberapa ledakan yang mengguncang bumi bergema di seluruh dunia ini, lebih dari setengah dari jumlah ahli yang telah memasuki alam api iblis hilang. Beberapa dari mereka yang beruntung selamat mengungkapkan mata tertegun saat mereka melihat lubang magma setinggi 100.000 kaki. Mereka tidak menyangka para Buddha api ini benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. 6 dari 9 Buddha api berhasil menghancurkan diri sendiri. 3 sisanya tidak cukup beruntung untuk terperangkap dalam ledakan mengerikan dari Buddha api yang merusak diri sendiri. Oleh karena itu, sebelum mereka dapat menghancurkan diri sendiri, mereka dihancurkan menjadi ketiadaan oleh energi liar dan kekerasan. Mata kelompok Xiao Yan kusam saat mereka menatap langit yang benar-benar kosong dan tak berawan. Mereka segera menjadi diam. Buddha api yang menghancurkan diri sendiri ini hampir menyebabkan mereka mati. Api teratai pemurnian iblis ini benar-benar kejam. Itu hanya membiarkan Buddha api Do Wusheng-nya menghancurkan diri sendiri. Sikap agung ini adalah sesuatu yang bahkan klan Hun dan klan Gu tidak dapat melakukannya. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam dan berbicara dengan rasa takut yang tersisa di hatinya. Sun Er dan yang lainnya mengangguk setuju di samping. Semua elit Do Wusheng sangat berharga. Siapa yang akan membiarkan mereka menghancurkan diri sendiri? Semuanya, pinjamkan aku kekuatanmu. Sekarang adalah saat terbaik untuk menyegel api iblis. Teriakan keras tiba-tiba bergema dari pertempuran besar di kejauhan sementara kelompok Xiao Yan menghela nafas lega karena telah lolos dari bencana. Kepala aula jiwa menyerbu ke langit dengan penampilan yang menyedihkan sebelum dia menghantam udara kosong. Formasi hitam berukuran 100.000 kaki muncul di langit. Bagian tengah dari formasi besar terkunci pada api teratai pemurnian iblis di bawah. Ini sebenarnya adalah formasi iblis penyegel Tianlou. Sun Er segera berseru saat melihat formasi hitam besar di langit. Dari ekspresinya, terlihat jelas bahwa formasi ini cukup terkenal. Baik. Jelas bahwa bahkan Gunanhai dan yang lainnya mengenali formasi besar ini, tetapi mereka tidak dapat terlalu khawatir pada saat kritis ini. Mereka dengan cepat mempertimbangkan situasinya sebelum berteriak marah. 6 pilar energi yang besar dan kuat yang menyebabkan seseorang gemetar melonjak dari segala arah. Mereka menyerbu ke dalam formasi besar di langit. Swos! Kepala Hall of Souls yang tampak agak pucat buru-buru mengganti segel tangannya setelah didukung oleh energi yang begitu besar dan kuat. Formasi besar itu bergetar. Pilar yang benar-benar hitam yang ditutupi simbol misterius tiba-tiba meletus dari tengah formasi. Itu menabrak api teratai pemurnian iblis di bawah dengan kecepatan seperti kilat. Api pemurnian Tianlou. Transformasi esensi. Ekspresi panas muncul di wajah kepala aula jiwa di langit. Matanya dengan rakus menatap api teratai pemurnian iblis di bawah, yang telah diserang. Api teratai pemurnian iblis akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri.